Usai dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah pada hari Jumat 26 Februari 2021, Musa Ahmad Ardhito Wijaya telah memiliki sejumlah program dan target 100 hari kerja sebagai kepala daerah, yakni dengan berfokus terhadap langkah-langkah penanganan COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakang COVID-19 yang akhirnya dinyatakan sebagai pandemi sejak akhir kuartal pertama tahun 2020 ternyata berdampak pada semua sektor secara global. Musa Ahmad Ardhito Wijaya telah mengambil langkah yang sangat tepat guna pencegahan, penanganan, maupun pemulihan secara cepat. Awal Maret 2021 diawali dengan melakukan sidak di daerah perbatasan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 dari luar daerah, yaitu dengan mengambil langkah melakukan sidak meski di malam hari di Kecamatan Trimurjo, Punggur, dan Kota Gajah yang berbatasan langsung dengan kabupaten kota lain. Memantau kesiapan satuan tugas atau Satgas COVID-19 di sejumlah kampung dan wilayah perbatasan, kemudian memberikan semangat dan motivasi dan memberikan instruksi camat dan kepala kampung untuk mendirikan ruang isolasi mandiri bagi warga yang terpapar COVID-19. Selanjutnya memberikan instruksi tindak warga atau kelompok warga yang tak mematuhi protokol kesehatan, serta memberikan instruksi camat dan kepala kampung melakukan pendataan masyarakat yang masuk dan keluar Lampung Tengah pada saat menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Mengingat dikatakan Bupati Lampung Tengah masuk dalam kategori tertinggi penyebaran wabah virus COVID-19. Pertama, saya berharap rekan-rekan semua bisa menyadarkan, bisa memberikan pengertian pada seluruh keluarga besar kita, masyarakat kita, walaupun saya tahu ini tidak mudah. Tapi jangan pernah berhenti, ya, ini tanggung jawab kita, ya, untuk meyakinkan keluarga besar kita, masyarakat kita, agar semuanya sadar tentang COVID. Untuk meyakinkan ke masyarakat, Bupati Musa Ahmad dan Wakil Bupati Ardhito Wijaya terlebih dahulu melakukan vaksinasi di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya. Hal ini dilakukan Musa Ahmad bahwa vaksin itu tidak berbahaya, justru sangat membantu kita agar tak terjangkit wabah virus corona. Oleh karena itu, Bupati menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terdata agar tidak ragu-ragu divaksin, karena ini adalah ikhtiar kita dalam menanggulangi wabah virus corona. Alhamdulillah ini vaksin saya yang kedua, ya. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang memang nantinya sudah terdata oleh Dinas Kesehatan kita supaya untuk tidak ragu-ragu pelaksanaan vaksin, ya. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita dalam rangka kita penanggulangan berkaitan masalah COVID kita yang ada di Lampung Tengah. Tidak perlu dengarkan masalah hoax dan sebagainya, ya. Pak, selama ini tidak ada efek samping setelah divaksin, ya Pak, ya? Saya tidak ada. Yang saya rasakan cuma satu, saya banyak agak merasakan lapar saja. Itu. Pak Bupati, mungkin hari ini selain Bupati yang melakukan vaksin ada Kepala SAP dan berikut juga. Kebetulan ini ada Pak Dasar, ya, Iya, Pak. Saya bawa sudah vaksin yang pertama dan saya berharap juga semua nanti bisa melakukan itu. Ya. Ini buat untuk masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Masyarakat nanti sudah dipersiapkan. Semua harapannya nanti begitu sudah sampai ke kita, vaksinnya nanti akan semua kita seperti itu. Prioritas. Dan sementara kita memang daftar dulu, ya. Iya, Pak. iya. Kita daftar dulu nanti mana didata, yang jadi skala prioritas kita, nanti kita akan lakukan semua. Iya. Dan insya Allah semua lapisan masyarakat kita sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, tahun ini insya Allah semua selesai. Kemudian Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Ardhito Wijaya juga menggelar pelaksanaan vaksinasi massal di lantai 2 Plaza Bandar Jaya pada bulan April 2021. Target Musa Ardhito Wijaya, masyarakat yang bekerja di pelayanan publik dan perdagangan
dapat tervaksin sekitar 2.000 orang pedagang dan pembeli telah mendapat vaksin selama 4 hari dengan pola tahap 1 dan 2. Dalam kesempatan tersebut dengan didampingi Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, Bupati Musa Ahmad mengatakan bahwa pelaksanaan vaksin di Plaza Bandar Jaya ini adalah yang pertama dengan target 2.000 vaksin untuk pedagang dan pengunjung di Plaza Bandar Jaya yang merupakan pusat keramaian transaksi jual beli. Hari ini dari jajaran Dinas Kesehatan melakukan vaksin yang pertama di Plaza Bandar Jaya dalam rangka kita untuk menjaga ya, dan insya Allah disiapkan hampir 2.000 vaksin ya, sampai besok. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Kenapa di pasar ini kan pusat keramaian, pusat kerumunan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan vaksin ini juga akan menjaga tubuh daripada para pedagang dan para pengunjung di pasar. Syukur alhamdulillah, kala itu belum masuk 100 hari kerja di pemerintahan Musa Ardhito Wijaya. Lampung Tengah masuk dalam zona kuning dari yang sebelumnya zona merah di bulan-bulan sebelumnya. Hal ini membuka kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Lampung Tengah masuk zona kuning penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Lampung berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia. Maka, Lampung Tengah telah menggelar kegiatan belajar tatap muka yang telah lama vakum. Proses belajar tatap muka mengikuti situasi perkembangan pandemi di kecamatan masing-masing. Dikatakan Bupati, dari hasil peninjauannya, pelaksanaan protokol kesehatan di beberapa sekolah yang ia kunjungi telah berjalan dengan baik. Baik, saya sudah tadi di SMP, sekarang di SD. Bagi Subing ini saya melihat kesiapan untuk menjalankan protokol kesehatan sudah bisa berjalan dengan baik, dan juga termasuk di ruangannya saya melihat tadi juga sudah ada aturannya ya dengan kapasitas yang ada. Dan karena itu saya berharap betul bahwa belajar mengajar kita di Lampung Tengah ke depan bisa terus diterapkan, bisa terus dijalankan ya dengan mengindahkan protokol kesehatan yang ada. Pada bulan Mei 2021 sebagai antisipasi terjadinya klaster baru COVID-19, terutama pada saat perayaan Hari Raya dengan tingginya mobilitas warga yang melakukan aktivitas silaturahmi, Musa Ahmad Ardhito Wijaya melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terkait perayaan Hari Besar Keagamaan. Langkah ini dilakukan Musa Dito mengingat di saat angka penyebaran virus COVID-19 mengalami lonjakan di tingkat nasional dan berimbas di Kabupaten Lampung Tengah, Bupati membagi tugas sosialisasi penegakan disiplin dan penegakan hukum bagi masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19. Dengan menggandeng unsur Forkopimda Lampung Tengah seperti Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kajari untuk bersosialisasi di 5 bagian wilayah terpisah. Musa Dito membagi tugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan tempo beberapa hari secara berturut-turut.
Kemudian melakukan sosialisasi sebagai penegakan hukum dan memberikan batasan kegiatan warga. Bersama unsur Forkopimda, Musa Dito memberlakukan penyekatan di jalur tol yang merupakan sarana arus masuknya kendaraan dari berbagai daerah dan membuka posko di rest area 172. Dikatakan Musa kehadirannya di rest area bersama unsur Forkopimda ini untuk memberikan motivasi kepada anggota dan petugas yang menjalankan tugas. Hari ini mulai sudah berjalan sekitar 3 hari di rest area 172 sudah berjalan penyekatan berkaitan masalah antisipasi arus mudik, dan hari ini juga saya memastikan bahwa seluruh jajaran yang ada beserta TNI Polri yang ada di sini juga bisa bertugas dengan baik di sini. Dan hari ini kita juga dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang ditugaskan di rest area ini. Pesan untuk para petugas yang berjaga, Pak? Saya tadi sudah berpesan bahwa selain menjalankan tugas juga supaya bisa menjaga diri juga, jangan sampai kita membantu orang lain tetapi justru tidak bisa menjaga diri kita. Pada bulan Juni 2021, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Ardhito Wijaya tak hanya di perkotaan saja dalam menangani penyebaran wabah virus corona, namun di semua kecamatan di Lampung Tengah dibuka juga pos-pos ruang isolasi. Diawali peresmian ruang isolasi di Kecamatan Seputi Banyak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati melakukan pengguntingan pita sebagai pertanda mulai dibukanya ruang isolasi di seluruh kecamatan. Dan dalam kesempatan tersebut, Musa Ahmad mengatakan bahwa tujuan dari dibukanya ruang isolasi di setiap kecamatan ini untuk memudahkan warga masyarakat yang terpapar wabah virus corona untuk tidak keluar dari kecamatan tersebut. Masyarakat kita khususnya masyarakat kita di bagian timur ya, di beberapa kecamatan yang ada saya berharap penanganannya di sini. Dan selama ini warga masyarakat kita banyak luar daerah kita, oleh karena itu kita dekatkan di sini supaya bisa melayani masyarakat kita. Untuk ke depan Pak, apakah akan dibangun di wilayah barat? Ya, insya Allah saya akan upayakan bahwa puskesmas seperti banyak akan kita tingkatkan pelayanan kita ke masyarakat. Pesan untuk para petugas Pak? Ya, yang pasti saya sudah meminta tugas kita untuk melayani masyarakat kita dengan baik, dengan keikhlasan, mudah-mudahan dengan pelayanan yang baik kita bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kita. Masih di bulan Juni 2021, Musa Ahmad Ardhito Wijaya mengemas program rapid antigen massal. Langkah ini diadakan di Kecamatan Terbanggi Besar, diikuti oleh 50 orang di tempat penyelenggaraan, sehingga total 200 orang turut serta dalam kegiatan tersebut. Respon apa yang telah terjadi, di mana di beberapa kelurahan dan kampung yang ada di Lampung Tengah mengalami kenaikan COVID-19. Tracing ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat di pedesaan. Seperti apa? Demikian dikatakan Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam kesempatan tersebut. Pada hari ini saya mewakili Bapak Bupati Lampung Tengah merespon apa yang sekarang sedang terjadi di tengah masyarakat, di mana untuk beberapa desa yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini terjadi penaikan case dari COVID-19. Kami melakukan tracing untuk mengetahui kondisi di bawah sebenarnya seperti apa, sehingga akhirnya kami bisa tahu sebenarnya berapa jumlah masyarakat dan lokusnya di mana sebenarnya banyak terjadi case yang ada.
untuk sebagai dasar pemerintah daerah melakukan keputusan untuk menanggulangi COVID-19 di Lampung Tengah ini. Semoga ini akan membawa efek yang baik, penurunan, dan masyarakat tetap merasa nyaman. Pada bulan Juli 2021 berbagai langkah terus dilakukan, salah satunya dengan membentuk Satgas Pengawasan Pendistribusian Oksigen, yaitu memantau ketersediaan oksigen bagi pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah. Khawatir ketersediaan oksigen habis, Bupati memberikan instruksi seluruh vendor oksigen di Lampung Tengah memprioritaskan oksigen bagi pasien COVID-19 dengan melibatkan Satgas, Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pendistribusian dan pengadaan oksigen diawasi oleh Satgas hingga ke tempat tujuan. Hari ini saya menerima secara simbolis kaitan bantuan dari rekan-rekan pengusaha yang ada di Lampung Tengah berkaitan masalah kepedulian mereka untuk membantu kita dalam rangka penanganan COVID. Hari ini kita mendapatkan bantuan 205 tabung gas dari Sugar Group plus 1000 kali pengisian oksigen. Kemarin juga sudah kita menerima bantuan dari GGP sebanyak 30 tabung gas plus 30 setiap hari pengisiannya. Lalu dari Sungai Budi atau BW sebanyak 50 tabung gas juga dengan pengisiannya. Plus juga ada kelebihan dari Gunung Madu Plantation, itu pengisian 100 ya, pengisian 100 per hari untuk oksigen yang ada. Ya. Oleh karena itu saya mewakili seluruh jajaran pemerintah daerah Lampung Tengah dan masyarakat Lampung Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan rasa terima kasih yang luar biasa atas partisipasi, atas bantuan yang dilakukan oleh dunia usaha, rekan-rekan pengusaha yang ada di Lampung Tengah berkaitan masalah penanganan COVID yang ada di Lampung Tengah. Kemudian, Bupati juga meluncurkan pelayanan mobile vaksin. Langkah ini diambil untuk membuka pelayanan vaksin mobile yang dimulai pertama kalinya di lapangan PU Prosida Selasa 13 Juli 2021. Pelayanan tersebut nantinya akan berada di kecamatan-kecamatan yang ada di Lampung Tengah. Sasarannya membantu masyarakat terutama lansia yang ingin vaksin namun tak bisa hadir ke puskesmas terdekat. Pelayanan mobile vaksin merupakan yang pertama diluncurkan di Provinsi Lampung, sungguh sangat luar biasa. Hari ini kita sama-sama mengadakan vaksin secara massal yang kita tempatkan di tempat terbuka di Taman Gotong Royong Berjaya pada pagi hari ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dengan kesiapan, dengan ketersediaan yang terbatas, kita juga di pemerintah daerah Lampung Tengah berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini. Mulai hari ini alat PCR kita untuk pemeriksaan PCR kita secara resmi hari ini sudah bisa dioperasionalkan dengan baik di Lampung Tengah. Selain itu, Musa Dito juga membentuk Satgas Pendistribusian dan Ketersediaan Obat. Langkah ini diambil oleh Bupati Lampung Tengah dengan mengundang pemilik sarana apoteker atau PSA, pemilik toko obat se-Kabupaten Lampung Tengah, dan Forkopimda, Selasa 27 Juli 2021. Musa Ahmad menjamin stok obat di apotik yang ada di Lampung Tengah, sehingga masyarakat tak mengalami kendala dalam mencari obat terutama di masa pandemi ini. Memberikan instruksi kepada Satgas Kampung memberikan obat bagi pasien menjalani isoman atau isolasi mandiri. Langkah ini dilakukan Musa Ahmad dalam rangka ingin mengetahui apa yang menjadi kendala bagi para pemilik apotik dan toko obat terkait kesulitan mencari obat-obatan di masa pandemi. Dari hasil pertemuan, Musa Ahmad mengatakan bahwa ternyata kendalanya adalah lambatnya suplai pengiriman obat dari PBF atau Perdagangan Besar Farmasi.
Sebagai ucapan terima kasih pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja menangani warga masyarakat yang terpapar wabah virus COVID-19, Bupati Lampung Tengah Muhammad Ardhito Wijaya menyapa para tenaga kesehatan. Langkah ini sangat baik dilakukan, yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan penanganan wabah virus corona di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Musa berharap rasa optimisme, rasa semangat yang ada harus kita terapkan semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk selalu kompak, untuk selalu kita bersama-sama, untuk tidak saling menyalahkan dalam rangka mengatasi pandemi ini. Andaikan harus ada yang disalahkan, cukup saya selaku kepala daerah yang cukup disalahkan oleh semua masyarakat kita di Lampung Tengah ini dan tidak perlu melibatkan semua. Oleh karena itu, rekan semua, dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan yang ada, yang terbatas pada diri saya juga sudah berupaya semaksimal mungkin berbuat yang terbaik untuk kita semua, baik yang ada di jajaran pemerintah di Lampung Tengah maupun masyarakat kita yang ada. Beberapa waktu yang lalu, ini bukan bermaksud untuk menceritakan riak dan sebagainya, tapi beberapa waktu yang lalu pernah terjadi. Kita di Lampung Tengah ada salah satu rumah sakit swasta yang harus menyampaikan tengah malam kepada saya berkaitan masalah kekurangan oksigen. Disampaikan lewat telepon jam 3 malam, menyampaikan kepada saya kalau sampai jam 4 subuh oksigen tidak ada 21 pasien yang meninggal. Malam hari itu saya harus keluar, harus mendatangi vendor untuk membangunkan vendor yang ada di Lampung Tengah ini untuk berupaya menyelamatkan pasien yang ada di salah satu rumah sakit swasta. Ini kita lakukan. Lalu setelah itu kita juga mengumpulkan vendor-vendor yang ada di Lampung Tengah berkaitan dalam rangka memastikan suplai oksigen kita bisa diterima dengan baik dengan seluruh rumah sakit yang ada di Lampung Tengah. Kemarin kita juga sudah mengambil langkah untuk mengumpulkan seluruh apotek yang ada di Lampung Tengah ini, dan insya Allah hari ini juga kita tidak lanjuti dengan mengumpulkan PBM yang ada di Lampung Tengah dalam rangka kita memastikan bagaimana pasokan obat kita di Lampung Tengah bisa dipakai sebagai baik. Belum lagi hal-hal yang lain yang selalu kita rumuskan bersama dengan rekan-rekan Forkompinda yang ada di Lampung Tengah ini dalam rangka kita berupaya betul-betul kita bisa mengatasi persoalan pandemi yang ada di Lampung Tengah. Oleh karena itu rekan-rekan semua, para nakes semua, saya berharap bahwa apapun situasi dan kondisi yang ada yang sedang kita alami di Lampung Tengah ini tidak akan membuat surut kita, semangat kita dalam rangka kita berupaya untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat kita, rakyat kita yang ada di Lampung Tengah. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, takdir Allah, takdir Tuhan kepada kita semua, kita diciptakan sebagai pelayan masyarakat yang ada. Saya, Bupati, Wakil Bupati, DPR, DPR, dan semua kita semua, ini takdir Tuhan, takdir Allah yang menakdirkan kita berada dalam satu payung bersama pemerintah dan Lampung Tengah. Kita ditakdirkan sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu harapan saya kepada kita semua, setinggi apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, saya berharap pada seluruh jajaran yang ada di Lampung Tengah ini, jajaran pemerintah dan Lampung Tengah ini, hatinya tetap harus membumi, harus tetap rendah hati dalam rangka kita melayani seluruh masyarakat kita yang ada. Masyarakat kita dengan segala keterbatasan pengetahuan yang ada, mereka membutuhkan turun tangan kita, pelayanan kita kepada masyarakat kita semua yang kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rekan tenaga kesehatan, harapan saya hari ini kita apapun persoalan yang ada di tengah rekan-rekan semua dalam rangka menjalankan tugas, saya ingin juga hari ini saya sampaikan langsung kepada saya pada hari ini agar kita sama-sama sebatas kemampuan kita untuk kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dialami oleh rekan-rekan semua di lapangan dalam rangka menangani berkaitan masalah pandemi. Kita terbuka, ya,
kita sama-sama, dan sekali lagi saya berharap bahwa tanamkan rasa kekeluargaan di antara kita semua selaku yang berada dalam satu payung besar pemerintah daerah Lampung Tengah. Saya berharap bahwa tidak ada beda di antara kita semua. Kebetulan saja saya dengan Mas Ardhito yang dipercaya untuk memimpin Lampung Tengah ini, tetapi sesungguhnya hakikatnya kita adalah sama sebagai pelayan masyarakat yang ada di Lampung Tengah ini. Oleh karena itu, rekan-rekan nakes semua, kemarin saya sudah bicarakan dengan Kepala Dinas Kesehatan terkait masalah insentif yang seharusnya diterima oleh seluruh nakes yang ada. Kemarin saya tanya baru 28%, tapi insya Allah saya sudah minta 10 hari ke depan terkait insentif semua harus sudah selesai di Lampung Tengah ini, ya. Oleh karena itu saya berharap kerjasama yang baik juga rekan-rekan dari puskesmas dan sebagainya berkaitan masalah SPD dan sebagainya juga harus selesai dengan baik supaya ini juga bisa memperlancar semuanya, sehingga kita juga yang ada di kabupaten segera mungkin bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban yang seharusnya dilakukan kepada seluruh rekan semua selaku tenaga kesehatan yang ada di Lampung Tengah. Lebih daripada itu, rekan-rekan semua, sekali lagi saya berharap rasa optimisme, rasa semangat yang harus ditanamkan pada kita semua, dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, dengan ketaatan kita, dengan doa kita, dan usaha kita, saya yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir di Kabupaten Lampung Tengah. Kemarin juga saya sudah meminta khusus ya umat muslim melakukan doa bersama dan membaca surat Al-Baqarah selama 1 kali 24 jam, tidak terputus dari jam 4 sore hari Senin dan berakhir kemarin pada pukul 5 sore ya, di seluruh Lampung. Nah, ini juga upaya ikhtiar kita, batiniah kita kepada Yang Maha Kuasa, dengan segala upaya kita, dengan segala doa kita, mudah-mudahan berkaitan apa yang sedang kita hadapi untuk bisa ya. Dan sekali lagi pada seluruh rekan semua, seluruh rekan nakes yang saya paham kondisinya cukup lelah, cukup membosankan sudah kondisi seperti ini, tetapi sekali lagi ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, oleh karena itu kita tidak boleh mundur selangkah dalam menghadapi ini. Tapi juga saya berpesan kepada saudara rekan semua untuk tetap menjaga kesehatan, utamakan ya, menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga, karena apapun yang akan kita lakukan untuk masyarakat kita, kalau kita tidak sehat tentunya akan mengganggu semua aktivitas kita yang akan kita lakukan untuk masyarakat kita semua. Ya, sekali lagi saya minta kepada kita semua kompak, kita bersatu padu dengan penuh rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan di antara kita semua. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita semua sebagai daerah Lampung Tengah ini betul-betul kita akan mampu melewati situasi dan kondisi yang memang sulit seperti ini. Tapi insya Allah, Bapak Ibu sekalian, semua yang kita hadapi, yang kita jalani ini pasti akan ada hikmahnya dari Yang Maha Kuasa. Ya, rasa optimisme atau semangat tetap harus kita tanamkan dalam pribadi kita. Ya, kepada rekan-rekan semua, dan saya minta juga jangan pernah bosan untuk mengedukasi masyarakat kita semua agar betul-betul masyarakat kita memahami tentang kondisi yang sedang kita hadapi bersama.